Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Allahu akbar kabbarna wa kabbaral muslimin iddat takbirat. Allahu akbar sabbahna wa sabbahal muslimun ulufut tasbihat. Ilaihi qasadna kullul ibadat wa ilaihi aslamna kullut ta'at. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi 'afwihi wa ghufranihi tughfaru dzunub was sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahuna wa rabbul kainat, wa asyhadu anna nabiyyana wa sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi unzila ilaihi al-ayat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ayyuhal muslimun i'lamu jami'an anna yawmakum hadha yawmun 'idin mubarak, yawmun mawsimur rahmati wal barakat. Laqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Segala pujian dan pujaan yang hakiki hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat Sang Maha Pencipta kita, dan tak ada pujian dan pujaan yang layak untuk makhluknya melebihi pujian dan pujaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sanjungan yang terindah dan teragung hanyalah bagi Zat yang maha indah dan maha agung. Tak ada sanjungan yang lebih layak diarahkan kepada makhluknya melebihi sanjungan kita kepada Zat Pencipta kita, Allah Sang Rabbul Jalil. Segala ketundukan dan kepatuhan yang hakiki hanyalah ditujukan kepada Allah semata, dan tidak ada ketundukan dan kepatuhan yang layak kepada siapapun makhluknya melebihi ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kumandang takbir dan tahmid, lisan-lisan yang beriman dari lisan-lisan orang yang beriman bersautan dan dari berbagai arah dan tempat semenjak terbenam matahari di hari kemarin. Takbir itu terasa begitu indah di telinga, teduh di dalam hati kita. Kadang tak terasa air mata menetes dan mengalir, menambah kebahagiaan sekaligus keharuan dan kesyahduan batin kita dan setiap orang-orang yang beriman. Tampak pula wajah-wajah yang bahagia dan sukacita menandai usainya ibadah Ramadan tahun ini, dengan ditandai berpakaian baru menghiasi, berbagai sajian pun kita bisa nikmati, senang beranjang sana dan bersilaturahim.
Namun ada satu hal yang merupakan berita gembira sesungguhnya yang disampaikan oleh baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mungkin kita lalai, yang mungkin kita lupa, yang mungkin kita tidak peduli dengan apa yang disabdakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "U'tiyat ummati fi Ramadan khamsa hisal lam tu'tahunna ummah qablaha." Yang artinya diberikan kepada umatku 5 hal yang tidak berkaitan dengan Ramadan, yang tidak diberikan kepada umat-umat yang lainnya. Salah satu di antara yang 5 itu Rasul melanjutkan hadisnya, fi akhir lailah Ramadan yaghfirullahu lahum, yang maknanya adalah pada akhir bulan Ramadan Allah mengampuni dosa-dosa orang-orang yang beriman. Atilka Lailatul Qadar ya Rasulullah? Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah itu Lailatul Qadar? Rasulullah mengatakan, la, walakinal amil innama yuwaffa ajruhu idza qada amaluh. Kata Rasul, bukan, itu bukan Lailatul Qadar. Bukankah setiap orang yang bekerja, maka setelah dia menunaikan pekerjaannya, dia akan dibayar, akan dibalas karena telah berusaha, telah bekerja di dalam pekerjaannya. Hadirin jamaah kami muliakan, maka balasan bagi orang-orang yang berpuasa adalah pada akhir Ramadan adalah diampuni ya insyaallah dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai balasan atas semua jihadnya di bulan Ramadan, Allah mengingatkan dalam hadis qudsi, karena rasa lapar hausnya orang itu hanya untukku, payah beribadahnya karena aku, rutin tilawahnya demi aku, rajin bersedekahnya untuk mengharap ridhaku, dan aneka ibadah amal saleh lainnya ditujukan untukku. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Apakah semua orang Islam bisa mendapatkan pengampunan itu? Jawabannya tentu saja tidak. Tidak semua pengampunan dosa akan didapatkan oleh orang-orang Islam, terutama bagi orang-orang yang memang tidak mengharapkan ampunan karena mereka menyia-nyiakan datangnya Ramadan dalam kehidupan mereka. Antara Ramadan dan di luar Ramadan aktivitasnya sama saja. Di luar Ramadan dan di dalam Ramadan kehidupannya tidak ada yang berbeda. Yang berbeda hanyalah dia tahu bahwa itu Ramadan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sebagian muslim mungkin bergembira pada saat Lebaran atau Idul Fitri tiba. Boleh jadi mereka bergembira, boleh jadi mereka bergembira karena pakaian baru yang dikenakannya. Mungkin berbahagia karena THR yang didapatkannya, atau bersukacita karena mudik yang diizinkan dan dilakukannya. Tapi itu semua adalah kebahagiaan yang kecil dibandingkan kebahagiaan yang hakiki bagi seorang muslim, tidak lain adalah diampuninya dosa-dosanya sebelum ini, seperti hadis Nabi dan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kawaladathu kawayaumin waladathu ummuh, seperti hari ia dilahirkan dari rahim ibunya. Lalu siapa yang akan memperoleh kabar gembira dengan pengampunan dosa dan dosa serta kesalahan itu? Mereka adalah orang-orang yang sebagaimana disabdakan oleh Nabi, man shoma Ramadan, di dalam hadis yang lain, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Apa kata Rasul? Siapa saja yang berpuasa, atau dalam hadis yang lainnya, siapa saja yang berqiyamul lail di bulan Ramadan mengharapkan ridha Allah, maka baginya diampuni segala dosa-dosanya. Semoga itu yang kita dapatkan, hadirin jemaah yang kami muliakan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bagi seorang muslim, hadirnya bulan Ramadan memiliki banyak faidah dan fungsi dalam kehidupannya. Ramadan adalah bulan ladang amal kebaikan. Ramadan adalah bulan madrasah pembinaan dan penggemblengan kepribadian. Ramadan adalah bulan penyucian. Ramadan adalah bulan pembuktian ketaatan seorang hamba kepada Allah. Ramadan adalah bulan media cinta kasih pada sesama dalam bentuk kepedulian dan kerelaan berbagi kepada sesama manusia dan
sekian banyak faidah dan fungsi-fungsi lainnya. Maka benarlah jika Ramadan usai, terbitlah fajar Syawal beriring dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa dan hadirnya ridha atas segala amalan saleh, kiranya kini telah lahir pribadi-pribadi yang peduli pada perintah Allah, peduli pada diri sendiri, peduli pada lingkungan, peduli pada kaum yang du'afa, yang lemah, fuqara dan masakin. Itulah mengapa kita menyebut Idul Fitri adalah hari untuk merayakan kemenangan jiwa-jiwa sekaligus merayakan lahirnya pribadi-pribadi yang berevolusi menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih peduli. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tanda bahwa Ramadan adalah bulan pembuktian ketaatan seorang hamba kepada Allah. Hal itu dapat dilihat seberapa besar kesediaannya untuk berjuang menahan lapar dan haus di siang hari, dan mau bercapek-capek berletih-letih di malam harinya. Maka sebagai pribadi-pribadi yang tangguh dan tulus imannya, mampu memenuhi dan melaksanakannya. Tanda bahwa Ramadan adalah bulan pembinaan dan penggemblengan pribadi itu baru akan tampak pada seberapa teguh dirinya seorang akan memanage, mengelola hawa nafsu dan yang menggelora di dalam hatinya. Bukan hanya untuk tidak makan, bukan hanya untuk tidak minum di siang hari, namun lebih daripada itu, ia mau melakukan imsak, melakukan menahan diri, mau mengerem untuk tidak berdusta selama Ramadan, mau mengerem diri untuk menghindari yang tidak berguna selama Ramadan, mau menjauhi ghibah, fitnah, perkataan yang sia-sia, mau mempuasakan mata dari pandangan syahwat, mau mempuasakan telinga dari kemungkaran berita, mau mempuasakan diri dari egoisme dan sikap takabur, mau mempuasakan diri dari perbuatan sewenang-wenang yang mengatasnamakan kepedulian umat, tetapi hakikatnya adalah untuk kepentingan diri pribadi, kelompok dan golongan. Begitulah indahnya Ramadan bagi pribadi-pribadi muslim yang merindukan kehadirannya sebagai media pendidikan, penggemblengan dirinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hakikat Ramadan adalah siam, dan hakikat siam adalah al-imsak, yakni menahan diri dan mengendalikan diri. Muslim wajib berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan, namun diharapkan efek, akibatnya, pengaruhnya, faidahnya, manfaatnya akan terlihat pada 11 bulan setelah Ramadan, yakni dari Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan seterusnya sampai Sya'ban di tahun depan insyaallah. Puasa dalam artian al-imsak atau pengendalian diri sesungguhnya adalah menjadi modal penting kehidupan, jaminan ketentraman, kedamaian, keadilan dalam hidup rumah tangga, hidup bermasyarakat, hidup berbangsa dan bernegara. Tanpa adanya puasa yang artinya pengendalian diri, maka akan terjadi kezaliman, ketidakadilan, kesewenang-wenangan, dan mungkin yang berlaku adalah hukum rimba. Bangsa dan negara kita saat ini serta rakyatnya sesungguhnya sedang membutuhkan pribadi-pribadi yang mampu berpuasa dalam artian luas dalam menjalani kehidupan, mampu mengekang diri dari yang haram. Adalah juga puasa, tujuan puasa menahan diri dari yang bukan hak untuk mengambil yang bukan haknya. Itu adalah hakikat puasa. Kita merindukan terciptanya masyarakat yang tentram, saling asih, saling asuh, damai, sejahtera, saling peduli. Sebagaimana kita juga membutuhkan sosok-sosok pemimpin kita dalam berbagai tingkatan dan levelnya di negeri ini yang diisi oleh pribadi-pribadi yang mampu menjelmakan diri sebagai sosok alumni dari madrasah yang berpuasa, yang mau mengekang diri, menahan diri dari hal-hal yang tidak layak yang dilakukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ramadan hakikatnya adalah memuliakan diri manusia, meninggikan derajatnya, menjernihkan pikirannya, memperluas hati dan sikapnya, mempertajam sensitivitas sosialnya di tengah-tengah zaman yang kian menjauh dari nilai-nilai ideal keberagaman kita. Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memprediksi dalam satu hadisnya, beliau bersabda yang artinya, akan datang suatu masa atas umatku, kata Nabi,
di mana waktu itu Islam hanyalah tersisa namanya, Al-Quran hanya tersisa tulisannya tanpa diamalkan. Maksudnya orientasi hidup manusia adalah urusan perutnya. Tujuannya para laki-laki adalah para wanita dan sebaliknya. Agamanya bisa ditukar dengan uang. Sunnahnya dianggap bid'ah dan bid'ahnya pun dianggap sunnah. Tidak beribadah kepada Allah kecuali hanya di bulan Ramadan saja. Jika keadaan itu terjadi, kata Rasul, maka mereka akan ditimpa oleh as-sinun. Sahabat bertanya kepada Nabi, apa itu as-sinun ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, as-sinun yakni banyaknya hakim-hakim yang jahat di saat itu, tingginya harga bahan pokok di saat itu, turunnya hujan, enggan turunnya hujan pada musimnya, dan turunnya hujan pada saat-saat yang tidak biasanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pada akhir pesan khutbah kali ini, khatib mengingatkan kita semuanya, khatib pribadi dan hadirin yang kami muliakan, agar terus menjaga, meningkatkan kualitas iman dan Islam kita setelah Ramadan. Jadilah kita pribadi-pribadi yang Rabbani, bukan pribadi-pribadi yang Ramadhani. Apa itu pribadi yang Ramadhani? Pribadi yang Ramadhani adalah pribadi yang sangat sukses, yang sangat sungguh-sungguh, yang sangat kuat tekadnya beribadah kepada Allah, tapi hanya di bulan Ramadan. Tapi kita hendaknya menjadi pribadi-pribadi yang Rabbani. Artinya Ramadan kita giat beribadah, setelah Ramadan kita juga tetap giat beribadah. Maka hadirin yang muliakan, nanti setelah ini kita Syawal dan seterusnya, ingat 5 hal ini sebagai penutup khutbah. Pertama, langgengkan puasa kita dengan melaksanakan amalan-amalan puasa sunnah. Wabil khusus puasa 6 hari Syawal, ada puasa Senin Kamis, ada puasa Ayyamul Bid, ada puasa yang lain. Kita lakukan meskipun tidak seinten kita lakukan pada bulan Ramadan. Yang kedua, lanjutkan kebiasaan qiyamul lail. Meskipun mungkin jumlahnya, kuantitasnya tidak seperti Ramadan, tetapi jangan lupakan, jangan tinggalkan qiyamul lail. Meskipun barangkali cuma 2 rakaat plus witirnya, tapi jangan tinggalkan qiyamul lail di luar Ramadan. Yang ketiga, jangan tinggalkan tilawah Al-Quran. Jangan setelah Ramadan tiba, Quran dan mushaf kita simpan kembali ke lemari yang indah di tempat kita, lalu lupa kita baca. Langgengkan tilawah Al-Quran. Yang keempat, jangan tinggalkan untuk senang berbagi. Bukankah ketika Ramadan kita senang berbagi iftar, berbagi sedekah dan sebagainya? Setelah Ramadan usai, jangan tinggalkan itu. Meskipun mungkin kuantitasnya, intensitasnya tidak seperti Ramadan, tetapi jangan tinggalkan sedekah kita. Dan yang terakhir, silaturahim dan kebersamaan di dalam ibadah. Di dalam Ramadan indah nian kita bisa beribadah berjamaah di masjid, qiyamul lail berjamaah, salat tarawih berjamaah. Maka setelah Ramadan usai, jangan tinggalkan jamaah kita di mushola kita, mushola ini atau di masjid-masjid yang lainnya. Semoga 5 hal tadi Allah kuatkan dalam hati kita, tekad kita untuk melanggengkan ibadah dan ketaatan kita kepada Allah SWT sampai akhir ajal kita tiba nanti. Ja'alallahu wa iyyakum minal 'aidin wal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil ibadis salihin wa taqabbalallahu minna wa minkum siyaman wa siyamakum wa tubu ayyuhal muslimun ilaihi taubatan nasuha fa innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillahil aliyyil a'la lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa.
ahmadu rabbi wa ashkuruhu ala ma a'ta, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul asmaul husna, wa asyhadu anna nabiyyana wa sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-barratil atqiya. Amma ba'd. Ayyuhal muslimun, ittaqullah haqqat taqwa wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu fa innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul 'alim. Hadirin jamaah salat Id yang dimuliakan Allah, di bagian khutbah kedua kali ini marilah kita bersama-sama kita satukan fikiran dan hati kita sambil mengangkat tangan kita bermohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah yang Maha mengijabah akan menjawab dan mengabulkan doa-doa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallam radhiyallahu tabaraka wa taala kullu sahabati rasul ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal 'azimah wa alaikal jasimah wa bi jahi sayyidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an taghfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna wa dhunuba ahlina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, telah berlalu Ramadan tahun ini dari kehidupan kami ya Allah, maka terimalah segala amalan saleh kami, salat kami, puasa kami, zakat kami, tilawah kami, i'tikaf kami, sedekah kami, dan yang lainnya amalan-amalan kami, dan sempurnakanlah ya Allah balasan-Mu atas keterbatasan dan kekurangan ibadah kami itu ya Allah. Ya Allah, syukur kami atas segala rahmat Ramadan yang Kau hadirkan untuk kami, sehingga kami bisa menempa diri terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih peduli pada diri sendiri, pada keluarga, pada lingkungan, dan pada masyarakat luas. Ya Allah, jika dalam ilmu Ramadan ini adalah Ramadan terakhir dalam kehidupan kami ya Allah, jika Engkau tidak panjangkan usia kami sampai Ramadan tahun depan ya Allah, maka penuhilah segala dosa, segala doa-doa kami, ampuni segala khilaf, salah, dosa-dosa kami ya Allah, sempurnakan harapan-harapan kami ya Allah, dan Kau panjangkan usia ketaatan kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, berkahilah kami, berkahilah keluarga kami, berkahilah keturunan kami, berkahilah harta kami, berkahilah pekerjaan kami, berkahilah ilmu kami, berkahilah negeri ini dan negeri kami semua ini ya Allah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi